yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah iktikaf malam ke-6 Mushola Alif yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mari sama-sama kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita untuk melaksanakan kajian iktikaf kita di malam ke-6. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau akan membawakan kajian dengan tema yang dialami oleh manusia, apakah ujian, peringatan, atau azab, serta solusinya menurut Al-Quran. Dan susun sholawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, untuk sultan bicara pada malam ini pertama pembukaan, yang kedua kajian iktikaf, dan ketiga penutup. Mari untuk mengharap ridho Allah semata kita mulai kajian kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya secara kedua pada guru kita Al-Ustaz Muhammad Subhan Asari dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Mushola Al-Alif, Bapak Dr. Zul beserta Bapak Hajar dan jajarannya semuanya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tentu pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya.
Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Sebentar. Alhamdulillah. Tadi dibilang ujian, peringatan dan adab. Sebenarnya kita mencoba belajar mendiagnosa ya apa yang terjadi pada kita, terutama berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan lah. Kalau bahasa kita musibah. Kira-kira ujiankah, peringatankah, atau jangan-jangan adab? Tentu ini tidak untuk menilai orang lain. Ini untuk menilai diri sendiri, untuk muhasabah diri sendiri. Karena kalau kita terapkan ke orang lain belum tentu cocok dan belum tentu benar dan tidak baik juga. Jadi ini lebih untuk mendiagnosa diri sendiri, persoalan dalam kehidupan diri sendiri, guna untuk kemudian dicarikan solusinya menurut arahan Al-Quran. Karena ternyata nanti ujian dan peringatan itu solusi yang Quran berikan itu beda gitu. Jadi kalau misalnya ujian sabar cukup misalnya gitu ya, maka kalau peringatan sabar aja nggak cukup. Ibarat sakit, obat sabar itu kalau untuk peringatan nggak cukup, dosisnya kurang kata Pak Dokter. Tambah lagi dosisnya itu supaya cocok solusinya itu. Dan sekarang kita berangkat dari yang namanya ujian dulu ya. Nanti silakan
buat sebagai bahan muhasabah terkait dengan apa yang terjadi pada diri kita. Biasanya kalau ngomong ujian itu Al-Quran, yang ayat Al-Quran yang dipakai itu adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Nah, di situ Al-Baqarah ayat 155. Nah, di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Ayat berikutnya, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Saya mau terangkan dulu gini. Yang pertama, sungguh kami akan uji kalian. Pertanyaannya, siapa kalian dalam ayat ini? Nah, kan gitu pertanyaan. Orang beriman. Yang kalian dalam ayat ini adalah yang Allah panggil sebelumnya. Ibu betul tidak salah. Ibu tidak salah karena yang Allah panggil sebelumnya siapa coba? Di Al-Baqarah ayat 153 itu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wasshalah innallaha ma'as sabirin. Hei orang-orang yang telah beriman, ini betul nggak salah ibu. Ya. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar, atau Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, kalau kita bicara ayat ini berarti kalau kita sudah berusaha beriman dengan baik dan benar, kita sudah berusaha untuk tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak minta tolong dalam secara i'tiqad kecuali hanya kepada Allah. Terus kita kerjakan semua itu dengan sabar. Ada yang mengartikan sabar itu puasa di situ. Dan dengan sholat, artinya kita tetap mentaati perintah-perintah Allah, di antaranya adalah sholat. Terus sudah gitu kita ini berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama lah pokoknya. Berusaha baik. Kok kita udah berusaha memperbaiki hubungan dengan Allah dan dengan sesama, udah berusaha beriman dengan baik dan benar, udah berusaha bersabar, udah berusaha untuk mentaati perintah Allah, kok masih terjadi saja hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka yakinlah insya Allah itu ujian. Jadi yakinlah itu ujian. Karena kan ada orang yang kadang ngomong, perasaan kita ini udah berusaha taat, udah berusaha baik, kok masih saja terjadi hal yang tidak kita inginkan. Insya Allah ya itu adalah ujian. Nah, kalau ujian biasanya diukur oleh Allah, itu terukur lah. Karena Allah itu tidak akan bebani seseorang itu di luar kemampuannya. Kalau bahasa Al-Qur'annya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan bebani orang di luar kemampuannya. Prinsipnya kalau ujian pasti terukur dan cukup dengan sabar, selesai insya Allah. Karena kata Allah tadi wa basyiris sabirin. Nah, sabar di sini intinya pada pengendalian diri. Sehingga orang yang sabar itu boleh marah, tapi dia tidak akan marah-marah. Kenapa? Karena marahnya terkendali. Orang yang sabar itu dia boleh sedih, dia boleh nangis, tapi dia tidak akan meratap karena semuanya serba terkendali. Sehingga apa yang terjadi pada dia dalam bentuk ujian itu soalnya nggak akan nambah karena dia bisa mengendalikan diri. Seringkali persoalan dalam kehidupan kita nambah itu karena kita yang nambah soal. Karena seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu. Karena kita nggak sabar, akhirnya yang terjadi justru kita nambah soal. Jadi yang nambah soal itu kita sendiri. Contoh misalnya, ada orang diuji oleh Allah dengan satu aja soalnya, miskin. Soalnya cuma satu, miskin. Kalau dia sabar dalam kemiskinannya, insya Allah soalnya nggak akan nambah. Dan dia akan dekat dengan pertolongan Allah. Karena walaupun tampaknya kurang, tapi dia tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Monggo. Jadi dia insya Allah tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Ya tadi itu, soalnya cuma satu, miskin. Karena dia sabar,
soalnya nggak akan nambah. Dan insya Allah walaupun tampaknya kurang, tapi tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena dekat dengan pertolongan Allah. Nah itu kalau dia sabar. Tapi coba kalau nggak sabar. Kalau nggak sabar, tadinya soalnya cuma satu. Gara-gara nggak sabar akhirnya nambah soal. Jadi yang nambah soal itu dia. Gara-gara nggak sabar. Saya ambil contoh misalnya miskin. Gara-gara dia nggak sabar, tadinya cuma satu soalnya. Gara-gara nggak sabar nyolong, ketahuan, digebukin, sakit, istri minta cerai, mertua ngambek, dimusuhi orang, ya. Akhirnya mau di penjara. Akhirnya yang nambah soal siapa? Iya. Terus kemana-mana cerita, iya saya lagi banyak persoalan ini. Padahal aslinya soalnya cuma satu. Kalau dia sabar, tidak nambah soal misalnya. Cuman seringkali gara-gara dia nggak sabar, akhirnya nambah soal. Ada orang diuji soalnya cuma satu aslinya, kaya gitu ya. Soalnya cuma satu, kaya. Kaya kan ujian juga kaya itu. Nah, gara-gara dia nggak syukur, nggak sabar, akhirnya ngoplos ini, ngoplos itu gitu. Nggak tahu apa aja dioplos. Akhirnya 3 bulan yang lalu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang tersangka. Ya kan? Beberapa bulan yang lalu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang tersangka. Yang nambah soal siapa? Dia sendiri nambah soal. Padahal kalau dia mau syukur dan sabar dengan kekayaannya, nggak neko-neko gitu maksudnya, ya udah nggak nambah kok soalnya, cuman kaya itu aja. Dan malah barokah kalau dia sabar dan bersyukur di dalam mengelola kekayaannya. Jadi seringkali yang nambah soal itu siapa? Kita. Gara-gara nggak sabar itu. Makanya kita diajari oleh Al-Quran untuk bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri itu penting supaya kita nggak nambah soal gitu. Itu diantaranya itu. Bisa dimengerti ya? Nah, itu inti dari ujian itu ya cukup dengan sabar. Insya Allah dengan sabar itu selesai. Walaupun pengertian selesai itu sependek yang saya pahami ada 2 kemungkinannya. Pertama, selesai dalam pengertian memang masalahnya dibantu selesai oleh Allah. Atau kemungkinan yang kedua, masalahnya tetap, tapi kita diberi kemampuan untuk mengatasinya sehingga tidak jadi masalah. Jadi masalahnya tetap nggak hilang, nggak habis masalahnya, tapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengatasinya sehingga nggak jadi masalah. Itu pengertian selesai. Jadi masalah selesai itu karena dibantu oleh Allah bisa dalam pengertian masalahnya selesai, kayak kalau sakit sembuh misalnya gitu ya. Kalau utang lunas misalnya gitu ya. Masalah ekonomi beres lah misalnya gitu. Itu namanya selesai. Atau masalahnya tetap nggak selesai, tapi kita diberi kemampuan untuk mengatasinya. Misalnya istri cerewet, misalnya apa? Ini Pak, misalnya apa? Istri cerewet. Jadi bapak-bapak sabar, istrinya tetap nggak berubah, itu aja tetap itu. Kemudian cerewetnya juga tetap nggak berubah cerewetnya. Tapi yang kemarin mungkin kita makan hati, sekarang kita nggak lagi makan hati, Pak. Karena kita lebih sabar. Sehingga kalau istri cerewet, dalam hati kita berkata, alhamdulillah istri saya sehat. Nah, jadi daripada sakit itu mending sehat. Dan ngoten nggih. Nah, itu enggak, sehingga enggak jadi masalah kemudian. Nah, ini contoh aja sih. Di sini enggak ada bapak-bapak yang begitu. Maksudnya istrinya baik semua sini, Masya Allah ya. Amin insyaallah. Wes, nah ini contoh ya. Jadi sabar cukup. Wabasyiris sabirin, dan inti dari kesabaran adalah pada kemampuan mengendalikan diri. Makanya kesadaran dasarnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang yang punya keyakinan bahwa kita ini semua milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara peringatan sekarang. Kalau kita bicara peringatan ini biasanya kita berangkat dari firman Allah di surah At-Taubah ayat 126. At-Taubah ayat 126. At-Taubah ayat 126. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Apakah mereka
Nah, pertanyaannya siapa mereka dalam ayat ini? Orang munafik, betul. Siapa orang munafik itu? Orang yang hatinya berpenyakit. Orang yang hatinya penyakitan. Ada kedengkian dalam hatinya, ada kesombongan dalam hatinya, ada bakhil, pelit dalam hatinya, ada keserakahan dalam hatinya. Sum'ah, riya, ujub, aneka macam penyakit. Itu penyakitnya orang munafik itu. Kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka khianat, kalau diberi suka ingkar janji, kalau diberi amanah dia khianat. Pokoknya orang munafik itu hatinya bermasalah. Kata Allah, apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwasanya mereka setiap tahun itu diuji, terjemahnya diuji. Tapi kalau kita buka tafsirnya, itu maksudnya bukan diuji, diberi peringatan. Diberi musibah, maaf. Jadi tafsirnya diberi musibah. Dalam bentuk apa? Dipermalukan, dibuka aibnya. Dalam setahun sekali atau 2 kali. Kata Allah, tsumma la yatubuna. Gitu itu loh, kok enggak tobat-tobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Jadi kalau itu peringatan, biasanya sumbernya itu penyakit dalam hati. Maksudnya bagaimana? Gini misalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suatu saat misalnya terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, terus kita muhasabah. Kemarin saya ngapain ya? Oh, ternyata kemarin kita bertindak atas dasar kebodohan kita. Ustaz. Nggih, monggo ngapunten. Ustaz. Nggih, monggo. Kita bertindak atas dasar kejahilan kita. Kita bertindak atas dasar keserakahan kita misalnya. Nah, gara-gara kita bertindak atas dasar keserakahan, kejahilan dan macam-macam itu, akhirnya terjadilah apa yang tidak kita inginkan. Akhirnya terjadilah apa yang kita tidak inginkan. Terus apa yang terjadi kira-kira? Karena terjadi sesuatu apa yang tidak kita inginkan itu, begitu kita lihat ke belakang kemarin, ternyata itu karena perbuatan kita yang berdasarkan pada kedengkian, keserakahan, kepelitan dalam hati kita dan macam-macam. Nah, kalau itu yang jadi penyebabnya, tolong jangan GR itu ujian. Bisa jadi itu adalah apa? Peringatan. Kalau peringatan, sabar aja nggak cukup, tapi harus ditambah dengan taubat dan mengambil pelajaran. Contoh. Karena kita saking serakahnya nonton bola, makan kacang sendiri habis 2 kilo. Misalnya gitu misalnya. Nonton bola karena serakah temannya nggak dibagi, sendiri makan kacang habis berapa? 2 kilo. Insya Allah asam uratnya. Iya, insya Allah. Terus kita ngomong, ya lagi diuji nih. Loh, bertindak atas dasar keserakahan kalau diuji itu peringatan itu. Jangan diteruskan. Kira-kira gitu. Nah, itu contoh aja. Nah, ada orang batuk-batuk misalnya. Walaupun dia udah tobat, tapi kalau masih makan gorengan yang minyaknya kotor, ya insya Allah masih, ya itu namanya dia masih bertindak atas dasar kejahilannya misalnya. Nah, makanya harus berani koreksi diri. Kemarin saya ngapain kok sampai terjadi sesuatu yang nggak enak ini. Misalnya ada orang kemarin ngomongnya nggak ada filternya, kan ada orang kalau ngomong itu sambil ngabsen binatang serabunan itu kan ada. Akhirnya terjadi konflik dengan keluarganya atau apa. Terus dia bilang, iya lagi diuji nih. Bukan ujian, itu peringatan. Ngomong itu gara-gara dia tidak terfilter omongannya atau statusnya misalnya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, kita harus berani jujur menengok kemarin ngapain gitu. Nah, kalau secara jujur kita melihat kemarin ternyata saya berbuat sesuatu yang nggak benar, maka saya ulang ya, jangan GR diuji. Bisa jadi itu peringatan. Kalau peringatan itu oleh Allah nggak diukur. Kalau peringatan itu, Allah saja kasih aja udah. Siap nggak siap. Nah, saya ulang, yang Allah mau dari peringatan itu kita tidak hanya sabar, tapi taubat dan mengambil pelajaran. Nah, ada sebagian orang itu ngerasanya diuji aja, padahal sudah diingatkan oleh Allah. Sehingga kemana-mana ngomong, iya nih harus sabar agak lebih lama mungkin karena lagi diuji. Ternyata yang Allah tutup bukan cuma sabar, itu peringatan kok.
Ternyata yang Allah mau adalah segera tobat dan mengambil pelajaran. Saya ulang ya, harus tetap ambil pelajaran. Makanya kalau orang masih buang kasur ke kali, ya insya Allah masih banjir lagi. Ya, kalau pendangkalan kali masih terus dilakukan, apalagi terus tiba-tiba bibir kali tanahnya ada sertifikat milik pribadi, kan ya repot. Nah, jadi ini harus dipahami bersama, jangan sampai kemudian itu kita lalai. Makanya saya ulang, kalau kita bicara berkaitan dengan peringatan, itu tidak cukup hanya dengan sabar, tapi harus taubat dan segera mengambil pelajaran. Itu ketentuannya, itu begitu ketentuannya. Nah terus taubat itu intinya kan kembali kepada Allah ya. Tabayatubu taubatan, kembali di sini dengan cara satu konkret meninggalkan perbuatan maksiatnya. Terus an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen untuk tidak melakukan kembali itu. Jadi 3 itu harus ada pada diri orang kalau dia tobat. Kalau berkaitan dengan hakul adami, wajib minta maaf. Kalau ada hak yang diambil, kembalikan. Kalau orang yang kepadanya kita meminta udah nggak ada orangnya, maka kita doakan ampunan untuk yang bersangkutan. Kalau kita mau bayar utang ternyata dia sudah nggak ada rimbanya termasuk ahli warisnya, maka sedekah atas nama yang bersangkutan. Nah, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, tidak ada khilaf di antara para ulama. Dengan begitu insya Allah beres urusannya dengan Allah. Nah itu seperti itu. Saya tumben hari ini ngantuk hari ini, kok tumben ya. Jangan sekarang malam kotor, jangan. Kenapa? Untuk kopi. Ada kopi Pak? Ada kopi? Enggak ada? Enggak ada. Kenapa? Enggak ada kan? Enggak ada. Betul. Kalau enggak ada jangan. Betul nenten, kata beliau betul nenten. Biasanya kalau kemarin nggak ngantuk, kok tumben ngantuk, mungkinan apa namanya? Jangan-jangan malam kotor sekarang. Tapi betul saya teruskan lagi. Jadi itu kalau peringatannya. Jadi nggak cukup hanya dengan sabar, tapi bertobat dan mengambil apa? Pelajaran. Itu tobat itu harus komitmen, tidak mengulangi lagi, minta maaf dan mengembalikan hak. Kalau yang dikembalikan haknya nggak ada, gimana Ustadz? Misalnya dulu di kantin kita makan kerupuk 5 bayar 3 misalnya. Atau kita Darmaji, atau kita dulu pernah pinjam sama teman, terus barangnya udah hilang, nggak tahu gimana gara-gara kita nggak kembalikan. Sementara teman kita udah nggak jelas di mana rimbanya, misalnya gitu ya. Karena itu teman SMP atau teman TK, atau dulu kita nyolong jambu tetangga. Sementara tetangga kita udah nggak tahu pindah kemana, udah ikut transmigrasi tahu. Wis kalau begitu sedekah atas nama yang bersangkutan. Sedekah atas nama yang bersangkutan. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, ulama tidak ada khilaf. Dengan begitu insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebenarnya masalah kita itu bukan dengan makhluk. Masalah kita itu sebenarnya dengan Al-Khaliq sebenarnya. Asal dengan Al-Khaliq beres, dengan makhluk dibantu beres insya Allah. Sebab kenapa dengan makhluk gak beres? Karena dengan Al-Khaliq kadang kita gak beres gitu. Nah, bereskan dengan Al-Khaliq, dengan makhluk insya Allah beres. Nah itu taubat namanya. Nah, taubat ini ada beberapa yang mungkin kita mesti bayar dendanya. Jadi tidak semua taubat itu terus kemudian tidak ada dendanya. Jadi ada taubat, ada yang ada dendanya. Apa contohnya Ustaz? Melanggar sumpah. Ada orang melanggar sumpah, melanggar nadar. Itu nggak cukup hanya taubat, itu harus bayar dendanya. Dendanya diatur dalam surah Al-Maidah ayat 89. Surah Al-Maidah ayat 89. Silakan dipilih, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian mereka, atau memerdekakan budak,
atau puasa 3 hari yang tidak harus berturut-turut. Al-Maidah itu soal nadar dan soal sumpah sama sanksinya. Al-Maidah itu surah kelima ayat 89. Ayat 89. Bukan ayat 89 tapi 89. Saya tadi ngomong 89 ya. 89. Iya. Iya. Oke, paham nggih? Nah, itu atau misalnya ada sebagian suami di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasanya dengan bersenggama dengan istri. Maka tidak cukup hanya dengan tobat, tapi harus membayar dendanya. Ngasih makan 60 orang miskin atau puasa 2 bulan berturut-turut pasti nggak kuat itu. Yang terakhir memerdekakan budak. Yang mungkin ngasih makan orang miskin sebanyak 60 orang miskin. Itu dendanya, itu nggak cukup hanya dengan tobat. Apalagi yang melanggar hudud. Hudud itu melanggar batas-batas ketetapan Allah seperti mencuri, berzina yang mewajibkan seorang untuk dicambuk atau mungkin dirajam sampai mati atau dikisos bahkan. Tentu kalau menyerahkan ke hakimnya. Karena jinayat itu sanksinya yang punya kuasa adalah pemerintah. Nah, di Aceh berlaku itu beberapa, nggak semuanya tapi terutama hukum cambuknya. Yang mengeksekusi itu pemerintah, bukan perseorangan. Kalau perseorangan nggak berlaku, nggak punya hak untuk menghukum. Jadi itu persoalan hukumah pengadilan nanti gitu. Jadi bukan masalah pribadi person-person. Kalau dia ngelapor ke hakim ya dihukum, kalau enggak ya sudah diam, tobat, nggak usah ngomong-ngomong udah. Yang penting jangan diulangi lagi. Nah, ini diantara hal yang patut untuk kita perhatikan berkaitan dengan tobat. Yang kedua, ngambil pelajaran tadi. Kalau ngambil pelajaran ya intinya satu, jangan diulangi lagi apa yang menjadi sebab itu. Karena kalau diulangin akan diulangi lagi kata Allah. Kalau di Al-Quran dikatakan in uttum udna. Kalau kamu ulangi akan aku ulangi lagi kata Allah. In uttum udna. Kalau kamu ulangi akan aku ulangi lagi. Ya contoh tadi misalnya, orang kalau masih buang kasur sembarangan di kali, jorok kalinya sampai terjadi pendangkalan dan tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan kali, ya insya Allah yang kemarin terjadi bisa terjadi lagi. Ya, sama dengan tadi orang yang batuk masih makan gorengan yang minyaknya kotor, ya insya Allah masih batuk terus. Makanya harus dikonkretkan untuk mengambil pelajaran. Nah terus kemudian yang terakhir adab. Kalau adab ini karakternya biasanya yang pertama itu menghabiskan. Kalau adab itu karakternya biasanya menghabiskan. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Fatir, surah Fatir surah ke-35 ayat 45. Allah berfirman wattaqu law yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu Allah terus maka kasabu matar ala dhahriha min dabbah ya walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Sebentar nih. Biar gak ngantuk, hirup minyak angin. Bon, lanjut. Jadi saya ulang, lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya Allah berkenan mengadab manusia dikarenakan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menangguhkannya
hingga batas waktu yang Allah tentukan. Jadi hati-hati, adab itu karakternya menghabiskan. Bisa habis karir politiknya, bisa habis karir sebagai ASN-nya misalnya, bisa habis karir, pokoknya menghabiskan karakternya itu gitu. Hati-hati. Nah, tapi untungnya Allah nggak suka mempercepat adab. Allah senangnya menunda untuk ngasih kesempatan hamba itu tobat. Satu dulu. Dan karakter adab itu biasanya berdampak. Udah menang saya Bahrain apa Indonesia? Kok udah ada yang teriak ini. Yang kedua, biasanya berdampak adab itu. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena kalau adab itu. Saya ulang, kalau adab itu biasanya berdampak. Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah bisa kena semua. Makanya kata Nabi berpesan, kalau kamu lihat ada orang ngelubangin perahu, jangan diam aja. Karena yang tenggelam gak cuma dia. Kita naik perahu nih, ada orang ngelubangin perahu, jangan diam aja. Yang tenggelam gak cuma dia. Iya. Makanya kita harus peduli untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau adab turun gak cuma dia yang kena, kita pun bisa kena. Ada seorang suami, naudzubillah, berzina dengan pelacur yang mengidap virus HIV/AIDS, naudzubillah min syarri dzalik. Tertular nggak dia kira-kira? Terus dia pulang senggama dengan istrinya, kena nggak istrinya? Ternyata senggama malam itu jadi anaknya bisa kena juga nggak? Bisa kena juga anaknya. Artinya apa? Yang diadab aslinya siapa? Bapaknya. Karena dia yang berbuat dosa. Tapi anak istrinya kena dampaknya. Itu contoh itu. Jadi perbuat apa? Kalau sampai adab turun biasanya berdampak kanan kiri, depan belakang, atas bawah kena semua. Makanya jangan gampang mohon adab. Ya Allah, adablah orang-orang yang zalim itu. Ngerinya kena kita juga masalahnya. Karena apa? Karena kalau adab itu turun, itu bisa berdampak ke yang lainnya. Nah, terus tidak jarang sebelum adab itu turun, orang yang diadab itu kadang dihibur terlebih dahulu, namanya istidraj, dikasih istidraj terlebih dahulu, dihibur terlebih dahulu. Allah. Jadi kadang nggak langsung dihajar, dikasih istidraj terlebih dahulu. Allah berfirman di surah Al-An'am ayat 44 itu. Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingetin, dablek. Kata Allah, ya wis, kalau kamu dablek, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Tambah durhaka, tambah sukses, tambah durhaka, tambah jaya. Kata Allah, hingga ketika telah mencapai puncak kebahagiaan dalam kedurhakaan itu, akhadnahum, kami siksa dia secara baghtatan, tiba-tiba. Ujuk-ujuk majegah keling betul tiba-tiba itu baghtatan. Fa idahum mublisun. Ketika itu dia merasa kaget dan berputus asa. Kalau dia kaget, masih sempat tobat, alhamdulillah. Yang repot kan kaget, serangan jantung, mati. Nah itu yang repot. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah disinilah kadang orang bertanya ke saya. Jadi kok takut ya Ustadz ya? Kenapa Bu? Yang nanya beberapa kali Ibu yang nanya. Kenapa Bu? Saya nanya. Ini saya khawatir Ustadz. Ini alhamdulillah masya Allah anak-anak baik, keadaannya baik, keluarga saya baik, semuanya baik. Saya takut istidraj ini Ustadz, dia bilang gitu. Saya bilang sama beliau, kalau Ibu objektif, jujur,
mengakui bahwa yang ibu dapat itu dari hal yang benar, cara mendapatnya benar dan dipakai untuk hal yang benar, gak usah khawatir itu istidraj, insya Allah itu barokah, saya bilang itu. Terus kita koreksi aja diri kita, kira-kira dengan kenikmatan yang ada itu kita semakin ingat akan Allah dan semakin peduli pada sesama, atau semakin lalai dari Allah dan semakin lalai dari sesama. Itu aja ukurannya. Mana dasarnya Ustadz? Begini, saya sering sampaikan, saya sering menggunakan dalil tentang nikmat surga. Nikmat surga itu dahsyat, tapi barokah. Nah, sehingga penghuninya itu nggak lalai dari Allah dan tidak lalai dari peduli pada sesama. Ini coba cermati surah Yunus ayat 10 itu. Surah ke-10 ayat 10 surah Yunus. Apa kebiasaan ahli surga di surga itu? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi ahli surga itu dikiriin subhanallah, alhamdulillah, assalamualaikum, itu ahli surga itu. Nah, berarti dia tidak lalai dari Allah. Udah gitu nggak lalai dari sesama. Disampaikan assalamualaikum. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih, hadis qudsi. Ketika seorang ahli surga masuk surga, dia bertanya, ya Allah, mana teman saya dulu yang pernah sholat bareng sama saya? Mana teman saya dulu pernah puasa bareng sama saya? Di hadis itu sebutkan sebagian amalan, maksudnya untuk keseluruhan amalan. Kalau mau kita teruskan, dulu buat teman ngaji saya, yang dulu teman itikaf saya, yang dulu teman apalah. Ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka dalam hadis itu. Apa perintah Allah? Jemput mereka untuk diajak bareng masuk surga. Artinya ahli surga itu walaupun tidak masuk surga, mereka nggak egois, mereka tetap peduli pada sesama. Maka kalau kita termasuk yang begitu, insya Allah lah, kita termasuk yang barokah insya Allah. Tapi kalau ya tadi, semakin kawaya kok semakin lalai dari Allah dan semakin tidak peduli pada sesama, ya memang kemungkinan itu adalah istidraj. Ya, maka harus berani kita jujur pada diri sendiri. Nah, dari sini kalau sampai naudzubillah, kalau sampai adab yang terjadi, nggak cukup sabar, nggak cukup tobat, nggak cukup ngambil pelajaran, tapi tambah satu lagi, segera. Mumpung belum terlambat seperti Fir'aun, mumpung belum terlambat seperti Qarun, seperti Haman, makanya harus ditambah apa lagi? Segera tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya diantara bentuk-bentuk yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu ujian atau peringatan ataukah adab. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada ya saya teruskan lagi. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sambil berdiri ya. Ya, Bapak. Ya, monggo silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan tadi terkait dengan tema kajian kita, ada Atau masalah yang lain juga boleh. malam hari ini. Dulu itu boleh ya tadi. Ya boleh. Ya, silakan. Ya, monggo Mas. Monggo. Oke, monggo. Tadi saya bilang bahwa jangan meminta ajab Iya betul. orang-orang zalim. Betul. Nanti kira-kira. Kalau kita minta azab kepada orang-orang zalim seperti Israel, Iran, Dubai itu. Oh. Kan saya bilang bukan jangan minta, jangan mudah minta adab. Kalau itu udah terlalu enggak apa-apa kalau itu. Enggak, ngerinya gini loh, kalau adab itu turun, itu berdampak ke kita juga, kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Mending kita doakan semoga Allah hentikan kezalimannya. Kita doakan semoga dia tobat, sadar dalam konteks yang normal bagi kita ya. Maksud normal itu kalau sudah kayak yang di Zionis itu kan memang itu kejahatan luar biasa. Model seperti itu tidak hanya kita doakan kezaliman ini kan, bahkan kita doakan kehancuran untuk mereka. Itu seperti itu. Jadi mungkin kalimatnya seperti itu aja. Jadi jangan menggunakan kalimat adab, tapi gunakan kalimat kehancuran untuk mereka. Jayakanlah kaum muslimin, apa itu caranya gitu. Karena adab itu betul-betul ngeri kalau sampai turun ya. Makanya Allah nggak suka mempercepat turunnya adab.
Allah lebih suka kalau adab itu ditunda. Maka nih, wallahu a'lam. Jadi untuk jenis yang kejahatan luar biasa gitu, tidak apa-apa sebenarnya, cuman akan lebih baik kalau kita cukup katakan dengan ya Allah hancurkanlah mereka, pecah belahlah mereka, lemahkan kekuatan mereka, misalnya. Ya itu silakan aja. Wallahu a'lam. Monggo yang lain silakan. Ibu-ibu. Nggih, monggo. Kalau kita lihat kisah-kisah Nabi terdahulu itu seringkali Nabi yang terdahulu itu selalu meminta agar Allah mengazab umatnya. Itu kenapa? Apakah memang kurang sabar atau seperti apa? Jadi padahal itu kan umatnya harusnya itu dibina, bukan dibinasakan. Iya. Itulah bedanya Nabi kita sama Nabi-Nabi terdahulu. Jadi Nabi terdahulu itu bukan tidak sabar, mereka sudah sangat sabar. Tapi pada titik tertentu, ya akhirnya keluar juga kan satu jatah, satu doa yang semua Nabi punya itu. Jadi setiap Nabi itu, kata Nabi kita Muhammad SAW itu punya jatah, satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dan aku tidak ambil kecuali nanti di akhirat untuk bisa memberikan syafaat kepada umatku. Nah, kalau seluruh Nabi sudah ngambil, di antara mereka ada yang mengambil dalam bentuk adab itu. Tapi setelah mereka bersabar dengan sabar yang luar biasa, Nabi Nuh itu bersabar kurang lebih 1000 tahun kurang 50 tahun. Kan 1000 tahun kurang 50 tahun, itu sabarnya. Itu pun setelah adab turun, Nabi Nuh menyesal itu. Begitu ya, karena begitu adab turun beliau baru ngeh kalau ternyata istri beliau dan putra beliau Kan'an itu kena dalam daftar yang diadab itu. Nah, makanya bersyukurlah pada Allah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tidak mau minta adab untuk umatnya. Nanti Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Bro? Ya, silakan Bu Tini. Ibu. Monggo. Kurang kencang, Bu. Asus kesurupan kenapa, Bu? Terus. Pakai mikro. Oh. Ini biar kita nggak rancu dan bingung ya. Ibu pastikan gini, kalau yang masuk ke dalam tubuh dia terima dendam kata Nabi itu setan. Saya ulangi ya, yang masuk dalam tubuh manusia yang dia terima dendam masuk dalam pembuluh darah sehingga orang menjadi kesurupan atau apa itu setan. Setan itu kemungkinannya dua. Kalau nggak jin fasik, jin kafir. Nah, jin itu terutama korinnya, orang yang ibu bilang tadi itu dia bisa saja memang mau gaya ngomongnya, karakternya mirip dengan orang yang dia. Dan kita jangan terkecoh. Itu bahkan jin muslim yang soleh nggak mungkin, karena jin muslim soleh itu tidak pernah mengganggu manusia. Kalau yang ganggu itu pasti setan. Setan itu kalau nggak jin fasik, jin kafir. Makanya lain kali kalau ketemu sama orang yang kesurupan, kalau menyerupai kakek ibu atau orang tua ibu yang sudah meninggal, pastikan itu jin. Kalau nggak jin fasik, jin kafir. Satu dulu. Roh tidak mungkin. Kenapa? Karena roh tertawan di alam barzakh atau berada di alam barzakh. Itu kalau roh. Malaikat juga nggak mungkin. Saya belum pernah baca riwayat Nabi terima wahyu untuk sahabat kesurupan, belum pernah. Ya, yang kesurupan itu mesti yang masuk itu
jin kafir, jin fasik. Jadi ibu tidak usah terkecoh dengan dia. Ya ibu langsung singkat aja, ada kamu goroi, kamu bohong, kamu bukan saudaraku, kamu jin kan. Itu seperti itu. Ini menarik. Saya punya jamaah yang akhirnya tobat ya. Dia itu pengamal ilmu kehadiran. Ilmu kehadiran itu ini. Jadi dia masukkan rohnya Bruce Lee, sudah dirinya, kata dia itu. Nanti dia bisa bela diri seperti Bruce Lee. Yo, bisa buku. Dia masukkan rohnya Mat Ci atau si Pitung. Nanti dia akan bisa silat seperti si Pitung. Dalam keyakinan dia roh yang dipanggil itu roh dalam keyakinan dia. Sampai satu saat jamaah saya ini pas duel melawan temennya itu, duel lawan temennya, itu bela dirinya sama. Terus dia nanya, kamu siapa? Saya Mat Ci. Loh, kamu siapa? Saya Ci juga. Di sini jamaah mikir, jamaah itu mikir, loh, kalau roh kenapa ada dua? Si itu ngaku Ci, sini juga ngaku Ci. Terus kok ada dua? Roh kok ada dua? Dia mikir ke sini tuh. Di situ dia baru sadar, ya Allah, berarti setan. Yang dia undang masuk dalam dunia itu berarti setan. Karena ada orang tentunya belajar ilmu gitu. Namanya ibu kalau seperti itu tidak bisa terkecoh, langsung saja kalau yang masuk dalam tubuh manusia itu kalau nggak jin fasik, jin kafir. Bahkan jin muslim yang baik pun tidak melakukan hal itu insya Allah. Maka ini Allah akan bisa. Ya, baik. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita banyak belajar malam hari ini bahwa tadi ada ujian, kemudian ada peringatan dan juga ada azab. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya tentunya dengan tidak menambah masalah ya tadi Ustaz. Tidak menambah masalah. Harus kita mengendalikan diri. Dan kita doakan guru kita terus berikan kesehatan, berikan panjang umur, dan alhamdulillah istilah dakwah dapat beliau. Amin amin. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz atas semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.